Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir kami dari mata kuliah pemrograman jaringan, yaitu dengan judul penerapan chatbot dan demailer pada aplikasi pemesanan tiket kereta Sumatera Barat berbasis web. Anggota kelompok kami itu yang pertama Noval Ihsan dengan NIM 2234364, yang kedua itu Rehan Putra Febian dengan NIM 2234369, yang ketiga Sahidul Farid dengan NIM 223437072. Abstraknya yaitu aplikasi pemesanan tiket kereta berbasis web dirancang untuk meningkatkan efisiensi kenyamanan pengguna di Sumatera Barat. Integrasi fitur chatbot memungkinkan penyediaan informasi interaktif, sementara Nomailer mengirimkan notifikasi email otomatis seperti konfirmasi pemesanan dengan pemanfaatan API dan protokol HTTP. Aplikasi ini menawarkan layanan yang cepat, aman, dan mudah diakses. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan fitur tambahan seperti validasi tiket melalui barcode untuk meningkatkan pengamanan pengguna. Tujuan penelitiannya yaitu satu, merancang aplikasi pemesanan tiket berbasis web dengan fitur chatbot dan NoteMyLair. Dua, meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas pengguna dalam reservasi tiket. Tiga, mengatasi kendala manual seperti antrian panjang dan informasi yang lambat. 4. Memberikan layanan interaktif melalui chatbot dan notifikasi otomatis via email. 5. Merekomendasikan pengembangan fitur seperti validasi tiket dengan barcode. Pendahuluannya, sistem perancangan tiket di Sumatera Barat masih menghadapi kendala seperti antrian panjang dan informasi yang kurang real time, yang mengurangi efisiensi dan kenyamanan pengguna. Untuk mengatasi masalah ini, dirancang aplikasi pemesanan tiket berbasis web yang dilengkapi fitur chatbot dan NoteMyLair. Chatbot menyediakan layanan informasi interaktif tentang jadwal dan ketersediaan tiket. Sementara NoteMyLair mengirimkan notifikasi email otomatis seperti konfirmasi pemesanan. Aplikasi ini menawarkan akses yang mudah melalui browser tanpa instalasi tambahan, sehingga meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Manfaat penelitiannya itu dari pengguna, ini memudah pemesanan tiket online, menyediakan informasi secara real time, dan memastikan notifikasinya otomatis. Yang kedua, untuk sebagai pengelola kereta api, ini dapat meningkatkan efisiensi reservasi, mengurangi kesalahan manual, dan memberikan layanan yang modern. Untuk peneliti sebagai referensi untuk pengembangan aplikasi serupa dan inovasi teknologi transportasi. Dan untuk industri transportasi, ini mendukung digitalisasi dan optimalisasi layanan transportasi publik. Terus yang kami gunakan untuk projek akhir kami ini, yang pertama itu untuk pengembangan aplikasi, ada Node.js, Express.js, dan NoteMyLab untuk server side dan pengiriman email otomatis. Yang kedua itu database, menggunakan MongoDB untuk menyimpan data pengguna, jadwal, dan pemesanan tiket. Ketiga itu integrasi API dan protokol. API untuk layanan pihak ketiga, HTTP untuk komunikasi data, dan SMTP untuk pengiriman email. Frontend-nya yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap untuk desain antarmuka yang responsif. Pengujian dan debugging-nya menggunakan Postman untuk uji API dan browser tools untuk debugging. Yang pendukungnya itu Visual Studio Code untuk coding dan aplikasi GitHub untuk versi kontrol. Fitur-fitur pertama yang ada pada proyek kami ini, yang pertama itu chatbot. Fungsinya itu memberikan layanan informasi interaktif seperti jadwal kereta, ketersediaan tiket, dan panduan pemesanan. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk merespon permintaan pengguna secara tepat dan akurat. Kedua itu NoteMyLab, fiturnya itu mengirimkan notifikasi email otomatis termasuk konfirmasi pemesanan, detail perjalanan, dan pemberitahuan lainnya. Kedua, menggunakan protokol SMTP untuk memastikan pengiriman email aman dan andal. API berfungsi sebagai untuk mengintegrasikan layanan pihak ketiga seperti sistem pembayaran dan pengelolaan jadwal secara real time. Memungkinkan pertukaran data yang tepat antara klien dan server untuk mendukung fitur pencarian jadwal, pemesanan tiket, dan transaksi. Jadi kesimpulan dari pengembangan aplikasi ini adalah aplikasi pemesanan tiket kereta berbasis web dengan integrasi fitur chatbot. Dan NoteMailer berhasil meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kecepatan layanan pemesanan tiket di Sumatera Barat. Sistem ini memberikan solusi praktis untuk mengatasi antrian panjang di loket dan keterbatasan akses informasi dengan menghadirkan layanan online yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Fitur chatbot memungkinkan pengguna mendapatkan informasi real time dengan cepat. Sedangkan NoteMailer memastikan pengguna menerima konfirmasi dan detail perjalanan secara otomatis.
Secara keseluruhan, aplikasi ini telah terbukti meningkatkan pengalaman pengguna dalam memesan tiket kereta api. Saran dari pengembangan ini, yang pertama integrasi pembayaran online. Itu tambahkan metode pembayaran digital seperti e-wallet dan kartu kredit. Yang kedua, fitur scan barcode atau QR code mempermudah validasi tiket di stasiun. Yang ketiga, peningkatan keamanan, yaitu terapkan autentifikasi dua faktor untuk perlindungan akun. Yang keempat, notifikasi push, yaitu berikan pemberitahuan real time melalui aplikasi mobile. Yang kelima, uji coba dan feedback, yaitu lakukan pengujian menyeluruh dan kumpulkan masukan pengguna. Dan yang terakhir, ekspansi layanan, yaitu memperluas cakupan aplikasi ke seluruh Indonesia dan tambahkan dukungan multi bahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan hasil proyek akhir kami. Baiklah, langsung saja ke demonstrasi program. Oke, baik. Pada saat kita membuka program, kita akan langsung diarahkan ke menu beranda. Di sini aplikasi yang kami buat terdapat 4 nav menu, yaitu beranda, pesan tiket, jadwal, dan chatbot. Untuk tampilan beranda, yaitu tampilan ini. Untuk nav menu jadwal, di sini akan menampilkan jadwal dari kereta api Sumatera Barat, yaitu ada 3 kereta api, Pariaman Express, Minangkabau Express, dan Lembahanai. Terdapat 6 kolom untuk masing-masing jadwal, yaitu jadwal keberangkatan yang keberapa, stasiunnya, datang, berangkat, harga tiket, dan kereta apinya. Untuk kereta api Pariaman Express, terdapat 2 jadwal. Untuk Minangkabau Express, terdapat juga 2 jadwal. Dan untuk kereta api Lembahanai, terdapat 6 buah jadwal. Pada fitur chatbot ini memberikan layanan informasi interaktif seperti jadwal kereta, ketersediaan tiket, ataupun harga dari tiket kereta api. Pada chatbot ini kita dimulai dengan halo. Kalau sudah begini, kita ingin tahu oh apakah chatbot bisa membantu kita. Di sini chatbot memberikan daftar kereta yang tersedia. Yang pertama Lembahana, yang kedua Minangkabau Express, dan yang ketiga Pariaman Express. Jika kita ingin mengetahui harga dari setiap jadwal daftar kereta, kita bisa menanyakan daftar harga tiket. Ini disebutkan harga dari setiap kereta. Dan jika kita ingin mengetahui rute dari setiap kereta, misalnya rute kereta api Lembahanai, ini adalah rute kereta api Lembahanai, adalah yaitu Kayu Tanam, Cincin, Lebu Alung, Duku. Jika kita ingin mengetahui rute kereta api Minangkabau Express, juga bisa Minangkabau Express. Ini juga disebutkan rute Minangkabau Express. Eh, Jika kita ingin mengetahui harga dari se, se- setiap salah satu dari kereta api, kita bisa menanyakan dengan spesifik harga tiket kereta api Pariaman misalnya. Ini akan disebutkan harga tiket dari kereta api Pariaman Express. Jadi sekian dari fitur chatbot yang telah kita kembangkan. Baiklah, untuk nav menu selanjutnya, yaitu pesan tiket. Di sini terdapat formulir untuk memesan tiket yang
eh, merupakan fungsi utama dari web ini. Baiklah, untuk navigasi menu ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rehan Ketua Febian. Baik, yang untuk pertama di sini ada nama penumpang. Kita masukkan namanya di sini, misalkan kita masukkan namanya Noval, Novalisa. Nah, lalu emailnya ini dan masukkan nomor induknya di sini kita buat saja karena saya tidak tahu nomor NIK Noval. Lalu kita buat di sini. Lalu jenis kereta ini kita ambil Pariaman Express. Dan untuk jenis kereta ini tujuannya akan berbeda-beda di setiap jenis kereta. Seperti yang saya contohkan ini, kita memilih asalnya dari Pariaman dan tujuannya pun berbeda. Ada dari Pariaman, Pauh Kamba, Lubuk Alung, Duku, Lubuk Baya, Tabing, Air Tawar, dan Alai. Jika kita memilih jenis kereta lembah naik, lalu asalnya pun juga berbeda. Dari kayu tanam, cincin, Lubuk Alung, dan Duku. Di sini kita bikin kayu tanam. Lalu tujuannya pun berbeda. Ada kayu tanam, cincin, Lubuk Alung, dan Duku. Dan begitu juga di Minangkabau Express. Di sini saya akan memilih Pariaman Express. Lalu saya memilih asal dari Pariaman. Dan tujuan saya ke Air Tawar. Lalu di sini kita akan memberikan tanggal keberangkatan. Saya memilih di sini tanggal 16. Lalu harga tiket ini tergantung dan berbeda-beda tergantung dari jenis kereta yang kita naiki. Di sini saya menaiki Pariaman Express. Kalau saya memilih Lembahanai itu juga berbeda harga tiketnya. Di sini saya memilih dari kayu tanam. Tujuannya ke ke Lubuk Alung saja. Nah, di sini harga tiketnya pun berubah menjadi 3.000, yang dari sebelumnya harganya 5.000. Nah, lalu di sini kita memilih nomor kursi. Di sini saya memilih acak saja di C1. Lalu kita pilih jadwal keberangkatan. Nah, dan jadwal keberangkatan ini dia akan melakukan pencocokan dengan koleksi jadwal ya di database pemesanan tiket di MongoDB. Seperti yang di sini. Pencocokan di jadwal. Di sini ada jadwalnya. Ya, kalau masih ragu teman-teman, di sini bisa dilihat di jadwal. Saya memilih jalur Lembahanai. Nah, di sini jadwal keberangkatannya. Di setiapnya juga berbeda-beda. Nah, di sini seperti di kayu tanam keberangkatannya ada 6.30, lalu ada di 11.20, lalu di jadwal 5 di 15.55. Lalu jika kita pilih ini sesuai dengan apa yang ada di jadwal. Lalu saya memilih 11.20. Lalu saya akan pesan tiket. Nah, di sini pemesanan sukses dan silahkan periksa email Anda. Ya, dapat dilihat detail tiketnya sudah masuk ke Nopal, yaitu saya memilih providernya itu gpslv@aplikasiasia.com sebagai provider Gmail untuk mengirimkan detail tiket, dan dapat kita lihat inputnya adalah input yang dimasukkan oleh rekan saya Rehan tadi dengan nama Noval Ihsan, emailnya Noval Ihsan dengan NIK 1234, jenis kereta apinya Lembahanai, dan stasiun asalnya Kaitan 6 dengan stasiun tujuan Lubuk Alung pada tanggal 16. Jadwal keberangkatannya itu dipilih oleh rekan saya 11.20 dengan nomor kursi C1 dan harga tiket dengan nilai konstan 3.000. Ini adalah detail tiketnya, yaitu kepada teman Bapak Ibu di Noval Ihsan ini adalah nama pengguna yang dimasukkan pada formulir tadi, dan ini adalah pesan yang juga saya tambahkan. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan bagian dari penilaian, yaitu penjelasan alur codingan. Baik, yang pertama itu sebagai bagian yaitu ArcGIS. Ini adalah codingan yang utama sebagai pengatur dari aplikasi yang saya buat. Di sini saya menggunakan Express untuk membangun sebuah web.
yang dapat melakukan banyak permintaan seperti HTTP, soket I/O sebagai atau soket programming, MongoDB. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Cons HBS ini saya gunakan agar AppJS ini dapat menggunakan file HBS sebagai tampilan dari web saya. Selanjutnya, require.env ini adalah untuk file env yang berisi portnya, uh, link dari database saya yaitu MongoDB. Ini juga bisa digunakan untuk settingan email kita atau node MyLab. Baiklah, HTTP ini yaitu untuk client atau server. Socket IO ini yaitu untuk chatbot yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, Novel. Selanjutnya, App.use Express Static Public ini adalah agar folder public ini bisa digunakan secara global oleh file-file lain secara statik, seperti CSS yang digunakan untuk tampilan pada file-file HBS yang ada di folder views. Ini adalah beberapa alur untuk aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama itu untuk API. Di sini akan mengakses file words dan file yang api.javascript. Selanjutnya, ini yaitu aplikasi index yang mana akan langsung dibuka pada saat kita membuka web, yaitu di sini saya menggunakan Beranda. Di sini saya menggunakan App.use dan akan mengatur jalurnya di dalam file words. Seperti ini jadwal, pesan tiket, dan chatbot. Nah, di sini adalah settingan dari chatbot saya. Di sini saya menggunakan pesan include untuk melakukan chatbot. Jadi, respon dari chatbot akan melakukan pembalasan berdasarkan pesan. Nah, di sini yaitu Conspot, yaitu pot yang saya gunakan. Dan server listan ini saya gunakan karena saya menggunakan chatbot. Di sini dia akan membaca pot yang ada di .env. Ini adalah codingan pesan tiket HBS saya. Di sini saya menggunakan handlebars agar lebih rapi dan lebih ringkas codingan saya. Dia bisa mengakses navbar dan footer HBS di file partial sebagai header dan footer. Oke, baik. Ini untuk codingan di nav menu jadwal yang ada di submenu jadwal tadi. Pesan tiket ini yaitu untuk formulir dan dalam pemesanan tiket yang dijelaskan oleh rekan saya, Rehan Putra Febian tadi. Dan untuk pesan hasil, ini akan mengarahkan ketika user atau klien sudah selesai menginputkan formulir pemesanan tiket. Pariaman ini untuk tampilan menu jadwal Pariaman. Minangkabau ini untuk jadwal kereta api Minangkabau Express di menu jadwal. Lembahana ini yaitu jadwal kereta api Lembahana di menu jadwal. Chatbot HBS ini yaitu tampilan dari menu chatbot yang dijelaskan oleh rekan saya Novalisa tadi. Beranda HBS ini yaitu tampilan awal pada saat kita membuka aplikasi. Ini adalah footer dari yang saya buat, seperti dapat dilihat bagian ini. Dan di navbar ini yaitu untuk navigasi yang ada pada header saya. Itu di bagian ini. Oke. Nah, di sini pesan tiket JS ini dia akan mengarahkan pemesanan tiket kita. Di sini juga digunakan sebagai fungsi email Node MyLab. Dapat dilihat itu terdapat cons Node MyLab yang saya panggil di sini. Ini adalah butuh untuk pemesanan tiket. Ini adalah codingan untuk membuat kode tiket yang dapat kita lihat di contoh di pemesanan tiket tadi. Nah, ini adalah tiket Navalisan yang dipesan oleh Navalisan tadi. Rekan saya Rehan Putra Febian tadi dengan nama penumpang Navalisan dengan X1234. Isi formulirnya sama dengan Gmail dan yang telah diisi oleh Rehan Putra Febian tadi.
function buat kode random tiket ini untuk kode tiket, variabel kode tiket yang di bagian sini. Nah, ini adalah email yang saya gunakan sebagai provider untuk aplikasi Node Mailer di web saya. Ini adalah detail pesan yang akan saya kirim jika pengguna sudah selesai menginput formulir tiket. Dapat dilihat. Nah, untuk jadwal JS ini adalah rute untuk menu jadwal. Terdapat 3 submenu seperti yang tadi dipresentasikan oleh saya. Terdapat menu Lembahanai, Minangkabau, dan Pariaman. Ini untuk menampilkan masing-masing jadwal dari kereta. Terdapat 3 submenu. Untuk chatbot, yaitu mengutekan ini. Dan beranda, seperti ini. API JS ini adalah codingan untuk filter jadwal yang dijelaskan oleh rekan saya yang ada di bagian ini, yang mana melakukan pencocokan dengan collection jadwal di database pemesanan tiket. Publik ini versi CSS yang saya gunakan untuk tampilan menu saya. Model ini adalah konfigurasi untuk database. DBJS ini yaitu untuk database. Dapat dilihat ini adalah konsol log untuk MongoDB yang akan tampil jika saya melakukan run ulang. Dia juga akan tampil di terminal. Selanjutnya, filter jadwal untuk pencocokan tadi. Get jadwal ini untuk mendapatkan jadwal. Simpan pesanan itu yaitu untuk menyimpan data pesanan yang kita masukkan ke database agar dia terkirim ke MongoDB. Untuk jadwal DJS yaitu variabelnya seperti ini. Terdapat 6 variabel yaitu jadwal, stasiun, datang, berangkat, KA, dan harga. Ini ada di menu jadwal yang 6 kolom tersebut. Pesanan DJS ini yaitu pada formulir pesanan tiket yang dijelaskan oleh rekan saya, Rehan Putra Febian tadi. Ini adalah variabelnya semua, kecuali kode tiket, karena telah diatur oleh program sendiri secara random. Oke, baik. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari program yang telah kami buat bersama. Apabila ada kesalahan dan uh, kesalahan penyampaian, kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.